tarik gulung-gulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wooden Boat of South Sulawesi. Kali ini kita akan sedikit melihat bagaimana proses awal pembangunan kapal kayu khas Sulawesi Selatan setelah ritual Annatara. Video kali ini akan meliput dua cara perakitan konstruksi utama kapal kayu ini, yaitu pemasangan part penyambung antara lunas kapal dengan linggi haluan kapal, serta konstruksi buritan, yaitu tiang bos kapal. Mari kita lihat sama-sama. Mulu dalek namanya. Bari bahasa mulu dalek nah. Dari pindahan dulu ya ke Jamang. Ya. Tangga iya. Satu, dua, tiga. Terus. Paling itu lah putar penyeria loh. Jadi komponen penyambung antara lunas dan linggi haluan kapal adalah kayu yang telah bengkok. Bengkok dari kayu ini bukan dari hasil melengkungkan kayu, tetapi harus dari bentuk kayu itu sendiri. Biasanya diambil dari ujung batang yang bercabang. Satu, dua. Ya, ini. Satu, dua, tiga. Oke, kamu. Ini yang kembali. Apa? Semua material yang akan dipasang harus diserut terlebih dahulu untuk membuatnya lebih rapi dan bisa melihat kualitas kayu tersebut dalam keadaan baik atau terdapat kecacatan. Jadi, sembari material ini dipersiapkan, tidak lupa kita membuat penopang konstruksi bagian ini agar posisi kayu lebih level dan tidak bergerak setelah disambung ke lunas. Setelah material siap, selanjutnya akan dilakukan pemotongan sambungan antara kedua material. Jadi sebelum dipotong dan dibentuk pertama-tama, dilakukan penandaan agar meminimalisir kekeliruan saat dipotong. Selanjutnya, dipotong sesuai dengan tanda yang diberikan.
pun. Untuk bentuk sambungannya sendiri bisa dilihat pada video ini. Bentuk sambungan seperti inilah yang membuat kapal ini terkenal bisa mengarungi lautan sangat hebat. Sarol, ang yung sari bakit tama tol? Hindi nung pasyap taong yuri? Hah? Nak murah. Murah. Nak nak. Pasti banyak. Ya, jadi sebelum disambung kedua materialnya, dipotong terlebih dahulu dengan pola yang sama. Part sambungan ini ditempelkan terlebih dahulu untuk memberikan tanda pola yang sama, agar nantinya sambungan keduanya bisa rapat dan kuat tentunya. Bagi teman-teman yang bingung alat apa yang digunakan untuk memindahkan pola sambungan dari lunas ke komponen penyambung tersebut, itu bernama alat singkolo. Istilah alat dari bahasa Konjo sendiri.
Alat ini berfungsi untuk memberi pola yang sama dari komponen lunas yang disambung terhadap komponen tersebut. Hampir semua konstruksi dalam penyambungan material pasti selalu menggunakan alat ini. Walaupun tradisional, tapi ini jauh lebih akurat dibanding menggunakan alat seperti penggaris dan penggaris sudut fleksibel. Oke, siap. Bukan revés, semua. Bukan revés, Hah? Bukan revés. Lagi dia tinggal lari pagi-pagi. Terdekat. Mati nanti ada bentuk semua tadi apa? Setelah pola telah dipindahkan, dilakukan pemotongan kembali terhadap pola tadi. Jika sambungan kedua material ini sudah rapat, maka selanjutnya memberikan lem ke bagian komponen yang saling menempel. Pemberian lem ini pertama untuk menjaga kerekatannya, dan kedua untuk menyumbat celah kayu agar tidak ada rembesan air yang masuk nantinya. Satu roh. Angkat roh, angkat.
Ada yang tak lemah ding. Tolong. Ya, Kemudian selanjutnya menyambungkan keduanya dan menyatukan keduanya dengan baut hingga benar-benar erat. Lalu lubang-lubang mur dan baut tersebut diberikan kembali lem untuk maksud seperti dijelaskan tadi. toh kan jam tu. Taruhin alipon. Taruhin. Ini nomor tarik. Dan beginilah proses penyambungan komponen ini dilakukan. Selanjutnya, kita bergeser ke perakitan tiang bos kapal. Untuk sekedar informasi, dahulunya bentuk buritan kapal khas Sulawesi Selatan atau yang lebih dikenal dengan nama pinisi ini tidak berbentuk seperti ini. Bentuk buritannya sama dengan bentuk haluan, yaitu hanya balok besar yang menerus dari lunas ke ujung belakang atas kapal. Tapi berkembangnya teknologi dan zaman memaksa desain pinisi ini berubah, yang dulunya kapal layar menjadi kapal motor seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya tiang bos ini memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya poros baling-baling kapal untuk sebagai tenaga penggerak kapal. Oke, kita lanjut ke perakitan tiang bos. Pada dasarnya, tiang bos ini ditanam di atas sepatu tiang bos yang telah direkatkan sebelumnya menggunakan lem dan diikat lagi dengan baut yang tahan karat.
Tidak perlu alat modern, para pengrajin di sini mengerjakan semuanya dengan cara manual. Alat yang diperlukan hanya katrol dan beberapa kayu kuat untuk menunjang pekerjaan mereka dalam mobilisasi material yang berat. Tiang bos ini setelah ditanam ke dalam sepatu kemudi, selanjutnya adalah memberikan baut dari tiang bos ke bawah lunas kapal. Ini berguna agar tiang bos kapal menempel sangat kuat dan menjadi satu kesatuan konstruksi dengan lunas kapal. Baut ini ditanam ke dalam tiang dengan cara melakukan pemahatan terlebih dahulu agar baut-baut ini tidak menonjol keluar tiang bos. Karena secara ilmiah, benda-benda yang mengganggu aliran air di badan kapal akan berpengaruh terhadap gaya gesek kapal, yang tentunya akan berpengaruh terhadap performa kapal. Iya, enak bunyi. Setelah tiang bos dilubangi hingga ke bawah lunas, baut ditanam hingga ke bawah untuk mengikat tiang bos dan lunas kapal. Mur dan baut harus dikencangkan sekencang mungkin agar konstruksi bagian ini kuat, karena pada area inilah yang sangat rawan akan getaran yang dihasilkan mesin bisa mempengaruhi semua konstruksi kapal. Sama seperti pembuatan sambungan haluan sebelumnya, semua lubang baut kapal akan diisi dengan lem kembali. Mungkin begitulah rangkaian proses perakitan komponen sambungan lunas dengan ligi haluan serta komponen tiang bos kapal kayu khas Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton video ini. Terus support kami dengan cara like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.